Selamat sore, Shalom Bapak Ibu, semua dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya, dingin ya. Puji Tuhan, kita berkumpul di rumahnya Ibu Uti ya, Mbak Harto, Uti Harto. Terima kasih buat juga ada Mbak Arni, Mbak Ana, semua telah memberikan kita di sini, tempat di sini untuk kita beribadah dalam ibadah Home Bible Study. Bapak Ibu, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya juga menyapa teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sebelumnya berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah junjungan kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kami boleh sampai di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih buat umur yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan terima kasih juga buat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Urapilah kami Bapa, mulai dari kami semua, para hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Kami mohon kiranya pengurapan-Mu turun atas kami, menguasai kehidupan kami, menguasai ibadah kami. Dan kiranya lawatan-Mu Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Kami mendoakan juga mungkin masih ada saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan sertai. Boleh sampai di sini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Baik kami mengikuti secara langsung di tempat ini maupun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu yang sama Tuhan yang akan memberkati kami semua jasmani dan rohani. Berkati keluarga Bapak Ibu Harto, Uti Harto di tempat ini bersama anak-anak, menantu, cucu semua yang telah membuka pintu tempat buat kami untuk beribadah. Berkati keluarga mereka semua Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, dengan berkat damai sejahtera daripada Engkau. Ampuni segala kesalahan dan kekurangan kelemahan kami Bapa. Kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dalam otoritas kuasa Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga selesainya acara Home Bible Study ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai pria sorga kami peralaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Ku sembah Kau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita selalu katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tetap katakan Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi, haleluya Tuhan. Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kali kita samakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biarlah kehidupan kita senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita semuanya sekali lagi ingat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyembah Kau, Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku rindu. Haleluya. Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Tuhan, haleluya. Engkau yang kami sanjung sore hari ini, Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Berhadirat Kau, Tuhan, di tengah kami, Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan tetap baik. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap baik, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Haleluya. Kita sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Kayaknya kurang senyum ya, kedinginan ya. Kita senang muka ya, kaku. Mari kita pujian. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Kami berkumpul. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan, belajar bersama Tuhan, bisa mengerti isi hati Tuhan, apa mau Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita semakin dikuatkan firman Tuhan, supaya iman kita berakar kuat, kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang di akhir zaman ini. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Bapa lembutkanlah hatiku. Haleluya Tuhan. Hanya hati yang lembut yang bisa ditaburi firman Tuhan. Benih itu bisa bertumbuh di tanah hati yang lembut. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Bapa, lembutkanlah hati kami Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat ku lebih mengasihimu. Amin. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksimu benar Tuhan, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nanti doa firman Tuhan saya serahkan. Ibu Yerlima. Saya serahkan kepada Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Semoga pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami akan menerima firman. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, dan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, sore ini kita kembali bisa bersama-sama di dalam Home Bible Study atau PA. Di tempat ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tuti dan keluarga tempat ini yang telah membuka pintu rumahnya untuk kita sama-sama dapat belajar dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali akan membuka di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Satu Petrus pasal 3 mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran,
kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang, yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masih dalam, kalau di surat Petrus ini tema tentang penderitaan. Penderitaan orang itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, di waktu yang lalu ketika di Kali Putih, ada yang menderita karena sakit fisik, harus bolak-balik misalnya karena penyakit fisik, ada yang menderita juga karena mungkin hal-hal yang lain, karena sama orang, caci maki orang, dan lain sebagainya. Kita melihat Bapak Ibu, yang penting kita lihat di sini, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam dunia ini, dikatakan, tetaplah berbuat baik jika kamu rajin berbuat baik. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun demikian, kadang juga sudah berbuat baik, tetapi masih ada penderitaan, ya, salah pahami dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu yang dialami oleh para penerima surat Petrus di waktu itu, ketika mereka sebagai pendatang, perantau di tempat-tempat di luar Israel, mereka harus berada dalam satu lingkungan yang tidak menyembah Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, sehingga seringkali dicari-cari kesalahannya. Sehingga dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kalau dalam terjemahan lain, untuk mempertahankan apa yang kita percaya tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Pertanggungan jawab. Kalau kita melakukan satu acara, seringkali ada laporan pertanggungan jawab misalnya. Kalau kita ke sekolah, ada ujian. Kalau kita kuliah, ada skripsi. Salah satu tujuannya untuk mempertahankan apakah pendapat kita, tulisan kita tentang skripsi itu bisa kita pertahankan. Atau ketika diuji ternyata tidak bertahan pendapat-pendapatnya dan lain sebagainya. Inilah salah satu contoh pertanggungan jawab. Dalam iman pun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian.
Dikatakan, siap sedialah segala waktu memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu. Jadi iman kita, kemudian perbuatan baik kita, itu yang kita tunjukkan. Dikatakan tadi di atas ya, siapakah yang akan berbuat jahat jika kamu rajin berbuat baik, kemudian dihubungkan dengan iman. Seringkali kita melihat kalau kita ngobrol dengan orang di luar, ya kadang seringkali mereka berpendapat, ya yang penting orang itu jadi orang itu berbuat baik saja. Seringkali kan seperti itu ya. Mau apapun kepercayaannya, imannya, kalau kita berbuat baik, orang tidak tanya agama kita apa. Kalau itu kata-kata yang sering kita dengar. Nah, kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbuat baik karena apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus menebus setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, dari situ kita kemudian berbuat baik kepada sesama. Jadi perbuatan baik kita bukan tidak ada dasarnya, tapi karena apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya ternyata di zaman itu ada orang-orang yang memfitnah, mempersalahkan, ya misalnya tentang iman kita dan lain sebagainya, utamanya dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Di perjanjian lama kemarin kita belajar ada Daniel, misalnya yang tiap hari berdoa menyembah Tuhan, tetapi itu pun dicari-cari kesalahannya, kemudian masuk ke lubang singa, tetapi Tuhan menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya ternyata dalam hidup ini kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ya apa yang menjadi kepercayaan kita, iman kita itu kita tunjukkan dalam juga kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari orang tidak melihat iman kita seperti apa, tetapi yang orang lihat bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita bergaul, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan kemarin terakhir, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ini kesimpulan dari apa yang dikatakan Rasul Petrus. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Tidak enak ya Bapak Ibu, kita sudah berbuat baik, tapi malah mungkin difitnah, kemudian mengalami penderitaan, dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada, ya, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Menderita karena berbuat jahat. Ya. Zaman sekarang kita melihat ya marak berbagai macam kejahatan yang itu menjadi viral, ya. Mungkin karena sebab seperti yang kita baca-baca ya, misalnya judi online ya. Orang kalau sudah kena judi katanya apa saja bisa dijual, ya. Termasuk istrinya, ya. Termasuk anaknya bisa dijual. Akal pikirannya sudah tidak sehat ya. Di waktu yang lalu juga kita melihat berita salah satu kasus di Sumatera Barat ya, seorang ayah caleg ya, calon legislatif tapi gagal di suatu tempat memperkosa anaknya sejak kelas 6 SD.
sampai hamil, sampai melahirkan. Kemarin baru ditangkap di hutan, ya, lari. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, memang ngeri ya kalau kita lihat bagaimana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita melihat di sini jangan sampai kita menderita, tetapi karena berbuat jahat, memang berbuat jahat. Tetapi ketika kita mempertahankan iman, dan karena iman kita mengalami penderitaan, dikatakan itu adalah kehendak Allah dan anugerah Allah dalam hidup kita. Yang dimau kita lihat di sini di ayat 18, dikatakan Rasul Petrus, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita sampai di sini dulu. Bapak Ibu, dikatakan kita meneladani apa yang Kristus sudah kerjakan, bahkan penderitaan Kristus dalam karyanya. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita di waktu di Bukit Golgota, ya. Jadi kemudian ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ini contoh. Orang yang benar tetapi mengalami penderitaan. Jadi Kristus mati di salib bukan karena dia berbuat jahat, tetapi berbuat kebenaran karena dia adalah kebenaran. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Karya Kristus dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan kemudian kita akan masuk dalam ayat yang mungkin agak sulit ya, kalau kita baca sekilas, ya, ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat di sini seringkali menjadi pertanyaan, ya, kalau kita membaca sekilas Yesus ketika dia mati disalib, ya, seringkali kita bertanya apa yang dikerjakan antara dia mati kemudian dia bangkit di hari yang ketiga. Waktu antaranya itu dia ngapain, ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu yang kita telusuri di Alkitab, di dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, roh-roh yang tidak taat di zaman Nuh. Kalau dalam terjemahan lain, memberitakan atau memproklamasikan kemenangannya atas maut, ya. Itu memberitakan kemenangannya atas maut. Jadi bukan berarti kemudian dia memberitakan Injil, kemudian yang mendengar Injil itu yang sudah meninggal terus selamat, bukan begitu ya. Tetapi memproklamasikan, memberitakan kemenangannya atas maut kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Ya. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dunia yang tidak kelihatan. Ternyata di 1 Petrus ini disampaikan, yaitu bukan sekedar manusia, tetapi dikatakan roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian ini kemudian memicu juga pertanyaan, apa yang terjadi pada orang-orang
yang sebelum zaman Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka sudah mati, mereka belum kenal Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang setelah Tuhan Yesus kan beriman pada Yesus, selamat. Nah, kemudian apa yang terjadi pada orang-orang yang di zaman sebelum Yesus? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ini menjadi contoh ketika di zaman Nuh, ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada Nuh untuk mendirikan bahtera, mempersiapkan bahtera, hanya sedikit orang yang dikatakan selamat. Karena mereka dikatakan ada yang mendengarkan berita dari Nuh, ada yang tidak mempedulikan. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu sekalian, di zaman itu hanya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 8 orang dibandingkan mungkin penduduk di waktu Nuh itu cukup banyak ya. Tapi hanya 8 orang yang dikatakan masuk dalam bah. Maka ada pengajaran juga ya, pengajaran bahtera, di mana masuk ya baru selamat ya, kalau ikut pengajaran itu baru selamat. Nah, kita di sini melihat apa Bapak Ibu? Apa yang bisa kita tarik dari sini, yaitu kita di zaman saat ini sudah mendengar tentang kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Maka apa yang perlu kita lakukan? Dikatakan pertama mendengar Injil itu, yang kedua kemudian mentaati. Ya, artinya, oh ya, saya mau percaya, mendengar, percaya, taat, jangan sampai kita mengabaikan berita Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman Nuh dikatakan menjadi satu perbandingan. Ya, ternyata kalau firman Tuhan katakan lebarlah jalan ya menuju maut ya, tetapi sempitlah jalan untuk orang selamat sampai kepada kerajaan surga dan lain sebagainya. Ini memang seringkali kita jatuhnya kepada satu pemikiran santai gitu ya, santailah tentang keselamatan. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah beriman dalam Tuhan Yesus, kemudian saya pasti selamat, meskipun mungkin dalam kehidupan kita seperti Petrus tuliskan tadi, kita tidak berbuat hal-hal yang sesuai firman Tuhan, berbuat yang jahat. Yang penting saya sudah diselamatkan. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, patut mengerti bahwa di zaman Nuh itu dikatakan ada perbandingan 8 orang yang selamat, karena mereka mendengarkan apa yang Nuh katakan, mentaati, masuk dalam bahtera. Ya, kita di zaman sekarang sama mendengarkan apa yang Injil beritakan, karya Kristus. Kita diselamatkan oleh anugerah, bukan karena kebaikan, perbuatan baik, bukan karena jasa-jasa kita. Nah, mari kita percaya, mari kita terima, dan kita hidup di dalamnya. Dalam arti iman itu membuat satu kebaikan ya, di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bagi kita sekarang dikatakan, bagi kita sekarang yang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan,
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu kalau orang dibaptis, Bapak Ibu, berarti dia sudah masuk dalam baptisan, selam, kemudian seperti orang dikuburkan full mati, kemudian dinaikkan lagi, bangkit menjadi manusia baru. Jadi baptisan itu dikatakan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Kalau dalam kepercayaan lain mungkin secara jasmani seringkali dibersihkan ya, kalau berbuat yang tidak baik kemudian ada dibersihkan secara jasmani. Tapi kita Bapak Ibu dalam baptisan itu dikatakan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ya, jadi harapannya ketika kita dibaptis, kita mendapat satu hati nurani yang dikatakan baik. Hati nurani yang baik itu ada satu alarm dalam hati kita saat kita melakukan segala sesuatu. Roh Kudus yang berbicara ya dalam hati kita. Yang duduk ya, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Di sini kita belajar bagaimana Yesus yang dalam kebaikannya mengalami penderitaan, setelah itu dikatakan dia mengalami satu peninggian ya, ditinggikan. Duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi ada kuasa di dalam nama Yesus. Segala sesuatu dikatakan ditaklukkan kepada nama Yesus. Maka kita Bapak Ibu secara menjalani hidup ini tidak perlu berbagai macam pegangan. Ada orang tidak mantap kalau tidak punya pegangan ya, khususnya mungkin zaman-zaman dulu. Atau mungkin masih di pedalaman dan lain sebagainya, kadang mereka tidak mantap kalau tidak punya pegangan. Orang-orang di daerah tertentu kadang masih memasang kepala babi ya di rumahnya buat tolak bala. Ya, itu saja. Kalau kita lihat film-film koboi yang dipasang kepala rusa ya. Ini kalau orang-orang di pedalaman ada kepala babi gitu ya. Dipasang di atas buat tolak bala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, padahal bisa dimakan ya Pak Deh. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Kadang dipasang untuk tolak bala. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini di dalam Yesus segala kuasa itu takluk di bawah nama Tuhan Yesus. Nah, kita jangan takut dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu sekalian miliki pegangan yang kuat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang bagaimana dikatakan tadi, Yesus yang dikatakan tadi dalam kebaikannya mengalami penderitaan bahkan sampai disalib untuk setiap dosa manusia, dibangkitkan ya, menandakan kemenangannya atas maut. Artinya kematian pun tidak bisa mengalahkan, maut tidak bisa mengalahkan di dalam Yesus. Ya, makanya Bapak Ibu, ini yang menjadi satu pelajaran dalam hidup kita, mengapa kita masih bisa menderita, kita masih bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun kita sudah baik beriman dalam Yesus. Ya, salah satunya karena kita juga mengikut teladan Tuhan Yesus. Jika kita menderita, Yesus menderita, dikatakan dia tidak membalas, misalnya ya. Kita kembali satu lagi di 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, ini contohnya. Yesus yang seperti apa yang kita percaya.
Apakah Yesus yang membalas caci maki dengan caci maki, membalas ancaman dengan ancaman? Dikatakan ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini yang kita percaya, dan ini juga yang mewarnai langkah hidup kita ketika beriman pada Tuhan Yesus, artinya kehidupan Yesus pun itu kita teladani. Beriman dalam Yesus bukan hanya menjadi Kristen, memuji Tuhan dengan nama Yesus, tapi juga menghidupi kehidupan Yesus dalam hidup kita. Sehingga ketika direndahkan pun kita menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Jika dicaci maki pun dikatakan kita tidak membalas. Karena ada yang mengatakan pembalasan terbaik adalah ketika tidak membalas. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau orang memukulkan tangannya ke tangan orang lain, kalau dia tidak membalas, rasanya tidak terlalu sakit. Tapi kalau sama-sama mukul, jadi sakit, bisa jadi rusak dan lain sebagainya. Maka kita belajar di sini Bapak Ibu, penderitaan itu bukan hal yang asing bagi kehidupan orang Kristen. Salah satunya karena kita meneladani Yesus. Dan Yesus yang menjadi satu pokok keselamatan dalam hidup kita, dan kehidupannya itu juga yang kita teladani dalam menjalani hidup sehari-hari. Segala kuasa ditaklukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang kita percaya. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Jika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini yang menjadi berkat untuk kita sekalian. Kita akan sama-sama dalam sharing Bapak Ibu. Yang pertama, kami persilakan untuk keluar rumah, bisa dua patah kata. Mengucap syukur dan banyak terima kasih kepada semuanya yang hadir. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kunjungannya, atas PA ini Tuhan yang di tempat kami. Mudah-mudahan ini berlanjut lancar, tidak ada halangan apa-apa. Kami mengucap syukur apabila ada kekurangan tempat maupun apa, kami minta maaf. Dan kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang diberikan pada kami sekeluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Gembala, tante semuanya yang telah mendoakan mantu, cucu, anak-anak kami. Kami bersyukur dan menantu kami sembuh, cucu kami juga sudah sembuh, sudah dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Kiranya sekian, kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Putih. Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kekuatan, Putih dan keluarga semua. Selanjutnya silakan Bapak Ibu saudara sekalian melanjutkan. Ya.
Shalom semua, puji Tuhan, sore hari ini masih setia menemani Pak Yesaya di HBS. Ya. Jadi mau bercerita sedikit tentang pembangunan makam nenek itu. Jadi adik-adik bapak itu ya sudah menghubungi ya, sudah dikontrakkan gitu. Terus adiknya itu kan bapak ada 1, 2, 3, 4 ya, adik bapak 4. Terus yang cuma berdoa aja ada di Bandung gitu ya. Terus yang lain juga di luar kota semua. Terus ada ini apa namanya tentang pembangunan makam itu ya. Jadi yang adik bapak yang di Jakarta itu setelah mengontrakkan untuk pembangunan makam mamahnya, berarti nenek saya, nenek sekalian dengan kakek kan di samping gitu ya. Jadi kanan kiri itu mau dibangun jadi satu ya. Tadinya cuma kakek, di sebelahnya sekarang nenek. Jadi dibangun. Terus tadi saya cek ke sana sudah dimulai kemarin Senin, sudah di tanahnya sudah diratakan, terus tinggal mengumpulkan material-material dibangun. Jadi ada sedikit pertentangan juga ya, biasa kalau kakak adik itu inginnya kalau untuk mamahnya ya yang terbaik gitu ya. Jadi yang satu inginnya warna ini, satu warna ini, bahannya ini. Tapi gimana ya? Jadi ya mungkin yang keluarga yang dari Jogja juga nggak terima. Mungkin lebih baik saya yang mengeluarkan uang untuk pembangunan, mengontrak gitu kan. Tapi setelah datang semua di situ ya, terus tabur bunga juga, terus ya melihat ya udahlah nurut yang udah dikontrak aja. Terus tinggal bahannya aja untuk yang seperti apa itu bongpe apa ya, tulisan atau apa gitu yang minta material mungkin lain ya, mau tambah atau apa gitu ya. Jadi tentang makam itu yang sebelumnya juga cuma dipasrahkan ke ayah saya ya, yang kakek itu. Tapi setelah mamanya yang meninggal ya baru terasa ya nggak ada papa mamanya. Jadi ya cuma bisa membangunkan rumah gitu ya di bawah mungkin ya. Jadi semuanya Kristen semua. Jadi nggak terlalu sulit untuk memberi ayat, memberi apa. Mungkin dari Bandung sudah wanti-wanti itu ya, yang anaknya adik bapak yang perempuan itu. Jadi ya untuk pembangunannya itu sangat lancar. Semoga bisa selesai ya dengan baik. Mungkin juga doanya untuk nenek dari keluarga besar Gunung Nirmon supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat rukun semua. Jadi kakak adik itu bisa rukun ya, persaudaraan yang rukun seperti dalam Alkitab itu. Ya, mungkin sedikit dari saya untuk sore hari ini untuk menghangatkan suasana. Shalom semua. Halo, terima kasih Bang Iwan. Bisa tentang makam ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Oh iya. Biar dengar. Bukan buat saya juga, buat kita semua. Kalau zaman sekarang kan kita diselamatkan karena setelah ada Yesus ya. Nah, kalau orang dulu gitu loh, ya saya udah dapat pernah pembelajaran, tapi mungkin nanti Pak Yesaya mungkin yang lebih punya masukan banyak atau pencerahan yang untuk lebih buat kita, bekal kita menjelaskan ke orang lain. Kalau orang yang dulu itu gimana? Patokannya mereka diselamatkan, mereka pegangannya apa? Kalau sekarang kan kita seperti firman Tuhan katakan, hanya barang siapa yang percaya mengaku Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan ya.
Lah orang tua itu gimana Pak Yesaya? Karena Yesus kan belum datang. Itu gimana Pak Yesaya? Makasih ya buat kita semuanya, bukan buat saya Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kenapa ya mau berpendapat dulu Bapak Ibu secara pintas kalau selama ini kita mikirnya kira-kira bagaimana? Beneran. Ada lagi Bapak Ibu? Itu kan ngomong-ngomong itu kan gini. Saya juga ada kok. Sang yang wenang itu dia tuh Bapa. Dan nanti ada lagi Putra yang akan menyelamatkan kita di orang kejawen itu. Artinya itu apa? Kalau saya simpulkan itu artinya kalau orang Kristen Bapa itu kan Allah. Kalau Putra kan Yesus. Orang kejawen aja udah tahu hal seperti itu. Bapa dan dia punya anak yang akan menyelamatkan kita. Itu orang-orang apa? Orang Jawa, orang kejawen lah, orang Jawa itu percayaan. Itu udah tahu hal seperti itu. Belum, makanya kita kan ke sana itu menerangkan kalau Putra itu artinya Yesus sendiri. Dan orang Cina juga ada apa? Namanya Bapa, Putra itu ada, orang Cina itu ada. Itu artinya itu Tuhan itu memberi sesuatu itu memang sudah ya kita itu memang pikiran kita tidak apa tuh kurang lah ya kalau dibandingkan Tuhan memang jauh sekali ya. Tapi Tuhan karyanya itu memang luar biasa bagi manusia untuk menyelamatkan manusia itu memang bermacam macam cara dan Tuhan itu karyanya itu kok bisa sampai ke apa pedalaman itu kok bisa ada hal-hal seperti itu hampir sama orang Kristen gitu loh. Tak pikir-pikir kok bisa sampai seperti itu gitu. Dan kemarin kan ada pertanyaan-pertanyaan itu juga. Artinya tuh kekristenan itu ajarannya bagaimana kok gitu ajaran itu. Kalau Kristen itu seumpamanya Kristen itu fiktif ya. Jadi kita pikiran netral ya. Cuma orang apa ajaran Kristen itu fiktif. Itu kalau saya tuh mah rasanya itu ya karena ada ajaran di waktu dulu itu ada ajaran mengasihi musuhmu memberkati musuhmu. Ajaran dulu kan memang ajaran barbar dulu ya, barbar ya, ajaran saling membunuh saling itu. Tapi kok ada ajaran seperti itu kan yang ngarang itu kayak kalau orang itu yang ngarang berarti orang itu memang hebat sekali kan. Kalau cara pikiran ada ajaran kok seperti itu pada waktu dulu. Sedangkan sekarang aja ajaran seperti itu luar biasa. Berarti yang ngarang Tuhan Yesus itu memang orangnya hebat sekali mungkin. Gitu. Kalau bukan dari Tuhan Yesus mungkin tidak bisa dari awal Tuhan sendiri yang ngajarkan. Ya saya sedikit dari ajaran Tuhan Yesus saya renungkan memang dari sejarah juga ya ada juga ditulis juga ya di sejarah juga Tuhan Yesus juga ada. Tapi umpamanya itu apa cerita fiktif gitu ya kayak cerita kancing nolong timun apa gitu. Tapi kalau ajaran kok mengasihi musuhmu itu kan ajaran yang luar biasa kan. Berarti orang itu kan pikirannya memang hebat banget kan. Sedangkan yang dulu kan zaman jahiliyah masih zaman apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, masih pembunuhan Tuhan. Tapi ada ajaran seperti itu kan yang menciptakan yang ngarang itu orangnya hebat banget mungkin.
Ya mungkin itu aja Om Yas yang saya pahami kekristenan. Terima kasih Pak D untuk pendapatnya, tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mari. Memang tentang hal itu di Perjanjian Baru pun juga sudah pernah diterangkan oleh, kalau nggak salah, Rasul Paulus ya. Yang dikatakan di sana bahwa tidak ada alasan orang-orang yang dahulu untuk berdalih, karena mereka pun juga, firman Tuhan juga sudah sampai kepada mereka. Jadi kesaksian Musa kan sama mereka juga sudah nyampe. Jadi tidak ada alasan mereka untuk ingkar dari hadapan Tuhan ya. Dan pernah saya ingat satu kutipan berkata, pada saat ini ku berhadap kepadamu ke kehidupan atau ke kematian. Pilihlah ke kehidupan katanya. Jadi sebelumnya Tuhan juga sudah menunjukkan jalan kehidupan kepada manusia sebelum Tuhan Yesus ditunjukkan kepada manusia. Jadi memang ayatnya lupa ya, seperti yang dikutip Rasul Paulus ya. Ya, tidak ada alasan untuk berdalih ya. Bahwa semua manusia itu sudah nyampe kebenaran itu kepada manusia. Sudah ada suara Tuhan kepada setiap manusia. Ya, walaupun masih di pelosok, tapi memang semuanya itu ya, semuanya telah mendengarkan suara Tuhan walaupun zamannya masih zaman perjanjian lama sebelum Kristus ada. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kurang lengkapnya mungkin ya saya minta maaf ya. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, mungkin salah satu juga referensi kalau kita lihat di Roma pasal 2 ayat yang ke 11, Roma 2 ayat 11 dan seterusnya. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dari diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, salah satunya ibaratnya kalau seperti Pak D katakan tadi, orang yang tidak tahu hukum Taurat tetapi oleh dorongan hati nurani sendiri melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memilikinya, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi kata kuncinya mungkin salah satunya hati nurani. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi bahwa seperti yang Pak Simare katakan, pemahaman kita tentang firman Tuhan sangat berbeda dengan orang-orang di zaman dulu yang belum ada Alkitab. Ya. Pemahaman Adam tentang Allah itu tentu berbeda dengan pemahaman misalnya Abraham tentang Allah. Ya, ibaratnya kalau dalam bahasa sekarang tuh pemahaman di setiap zaman firman Tuhan tuh progresif ya, bukan Kristen progresif ya, tapi pemahamannya progresif. Pemahaman Adam tentang Allah berbeda dengan Abraham. Abraham berbeda lagi dengan mungkin zaman raja-raja pemahamannya.
Kemudian beda lagi ketika Yesus datang, ketika dia katakan kepada tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya tuh ya. Padamu ada kitab Taurat, ya, ada ajaran Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipegang di masa itu, Bapak Ibu. Mereka belum punya Alkitab, mereka belum tahu tentang iman dalam Yesus dan lain sebagainya. Tapi kita melihat kata kunci yang ketiga, anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan itu yang kita di luar akal kita secara manusia, ya, bahwa Tuhan Yesus itu yang menjadi juru selamat. Dan kalau kita melihat dalam firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya semuanya itu mengarahkan kita kepada Kristus Yesus. Di saat manusia jatuh dalam dosa, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, ular akan mematuk tumitnya misalnya. Itu berbicara salah satunya tentang bahwa ya keturunan perempuan itulah Yesus yang dia disalib, mengalahkan maut dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dalam kedaulatan Tuhan, dalam anugerah Allah, ya kita tidak mungkin pengetahuan kita dikatakan firman tidak sempurna, tapi kita satu bahwa semua itu anugerah Tuhan. Dan bahwa pemahaman di waktu itu, di masa itu tentu berbeda dengan kita di sekarang. Tuntutannya pun berbeda, Bapak Ibu sekalian. Tuntutan orang yang di zaman perjanjian baru dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat setelahnya apa? Barang siapa yang tidak percaya akan mengalami kebinasaan. Seringkali yang diberitakan hanya ayat 16. Tetapi kita lihat di ayat yang lain bahwa tuntutannya kita sekarang, di zaman sekarang ya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kalau di zaman dulu belum ada Tuhan Yesus, masih ada hukum-hukum, kitab Taurat, para nabi, nah itu yang mereka lakukan, mereka percaya. Nah, ketika Yesus datang, kemudian itu digenapi segala hukum Taurat, dan kemudian Paulus katakan juga, tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Nah, tapi oleh anugerah Kristus kita diselamatkan, ya, oleh anugerahnya. Jadi mungkin kira-kira kurang lebih seperti itu, Mbak Lilis. Ada pemahaman di masa itu, kemudian anugerah Tuhan itulah yang kita lihat, dan tuntutannya jangan lupa, Bapak Ibu. Ada ayat mengatakan orang yang dipercaya banyak kepadanya dituntut lebih banyak. Mungkin di zaman itu orang hanya yang diketahui, oh saya jangan lakukan ini, saya lakukan. Tapi kemudian kita semakin lengkap Bapak Ibu. Firman Tuhan, anugerah Tuhan, ya, semakin banyak tahu, ya, dan lain sebagainya. Justru semakin banyak, semakin dituntut. Dalam arti sekarang kita di zaman ini, apa jalannya tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain oleh nama Yesus. Nah, Bapak Ibu, semua akan mengarah kepada Tuhan Yesus kalau kita membaca firman Tuhan. Hanya dia pokok keselamatan dalam hidup kita. Dan seperti kalau bahasanya di zaman perjanjian lama pun, kita kan kalau bahasanya sekarang tuh penampakannya, ada penyataan Yesus juga di masa-masa itu. Entah sebutannya sebagai pokoknya sebutan-sebutan Yesus di zaman itu ketika dia belum di perjanjian baru. Tetap karya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu terus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai sekarang. Jadi hanya di dalam Yesus, hanya oleh anugerahnya kita mendapat keselamatan. Kira-kira mungkin seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian mungkin yang terakhir, mungkin saya sendiri ya Bapak Ibu. Mengucapkan terima kasih, doa Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin tidak saya sampaikan di mimbar ya. Hari Sabtu yang lalu, paman dari istri saya meninggal di Lombok, Mataram. Ya, jadi paman yang cukup dekat,
dan juga dengan istri saya juga sering telepon gitu ya Bapak. Jadi siangnya cek di rumah sakit, mungkin lambung atau apa, terus sudah disuruh pulang. Ya, dia punya ada toko, pulang ke rumah, dia pengen ke toko karena pengen menemani istrinya jaga toko. Ya, nggak berapa lama dia merasa capek, ya capek mau tidur ya. Akhirnya istrinya nyusun kardus segala macam, dikasih bantal tidur. Tidur nggak berapa lama, tahu-tahu sudah lewat, sudah dipanggil Tuhan. Ya, umur manusia gitu. Istri karena Mesia masih kecil tidak bisa ke sana, jadi saya ke sana kemarin Selasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Sabtu meninggal, dikuburnya Rabu yang lalu, Rabu kemarin. Jadi selama proses menunggu, sana tuh ini mayatnya di atas, di bawahnya freezer, Bapak Ibu. Freezernya nyala terus. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berapa malam ya? Jadi kemarin waktu mau tutup peti baru dikeluarkan dari tempat yang ada freezernya itu, kemudian masukkan peti, tutup, kemudian dikubur. Dikuburnya juga bukan kayak di Wonosobo ya Bapak. Di sana sudah semen semua, dari pinggir-pinggirnya sudah disemen semua dan tidak ditumpuk tanah sampai atas, enggak, tapi tinggal ditutup atasnya pakai blok-blok semen. Jadi cor-coran semua. Di bawahnya peti ya sekitar berapa meter. Di atasnya ada juga sedikit ambalan gitu ya. Mungkin besok-besok kalau ada tidak sampai tempatnya tidak ada, di atasnya ditumpuk lagi. Caranya di sana. Terus kemudian penguburannya juga sore kalau di sana. Jam 3, setengah 4 ya. Jadi Selasa malam saya ke Mataram, Lombok, kemudian Rabu penguburan, tadi pagi baru pulang, ya langsung pulang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih doa-doanya semua, dan ya begitulah umur manusia, Bapak Ibu tidak ada yang tahu, ada yang mungkin bisa ya kelahiran tahun 68 Bapak Ibu, kelahiran tahun 68. Kelahiran 68, berarti berapa umur? 66. 56 atau 66? 56. Gitu. Bapak Ibu, terima kasih doanya. Tuhan Yesus memberkati, sebagai pemberitahuan saja. Bukan sudah selesai semua. Mungkin demikian. Tuhan sudah menyertai kita ya di dalam kita menerima firman Tuhan. Kita semakin dibekali Tuhan, kita semakin dikuatkan supaya perjalanan iman kita seperti kesaksian terakhir dari Bapak Gembala, umur tidak ada yang tahu, hingga pada akhirnya kita tetap setia sama Tuhan. Kita selalu bersiap-siap saja. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, terlibat pekerjaan Tuhan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena apa yang selagi kita hidup seperti ada pujian, kita sudah bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik yang telah menyelamatkan kita semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala buat pencerahannya, buat kesaksiannya. Kiranya selalu Bapak Gembala, istri, Mesia, Ibu Penasehat, dan Ko Helman, semua keluarga semua diberikan selalu kesehatan, diberkati, jasmani rohani, dikuatkan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama, kita akan satukan hati kita dalam kita mendoakan pekerjaan Tuhan di gereja kita khususnya. Kita doakan keluarga pastori, para hamba-hambanya kita doakan juga pekerjaan di gereja, di pekerjaan dalam pelayanan di gereja kita, baik umum, sekolah minggu, remaja, juga ada kaum wanita, segala sesuatu kita doakan bangsa negara kita juga, kita doakan juga keluarga Uti Harto di sini, doakan sama-sama, kita dukung selalu dalam doa, dan kita doakan juga setiap yang digerakkan untuk kita doakan. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, nanti Ibu Yuli berdoa syafaat.
Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setiamu Tuhan, oleh anugerahmu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini Tuhan, firman-Mu telah dibentangkan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlebih-lebih ya Bapa, kami boleh Tuhan belajar Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, untuk Bapak Pendeta kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Kau tambahkan urapan yang hanya daripada-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang hanya daripada-Mu Tuhan, dalam memimpin kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk keluarga pastori ya Bapa. Bapak Ibu Pendeta Yesaya Tuhan, Ibu Penasehat ya Bapa, Dedek Mesya ya Bapa, berkati mereka semua ya Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai senantiasa ya Bapa. Apa yang menjadi pergumulan beliau-beliau ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Om Elman yang ada di Salatiga Tuhan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati pelayanan beliau Tuhan. Kau memberkati pekerjaannya di sana ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Oh Tuhan, untuk jemaat GPGH Tuhan, yang mungkin saat ini ya Bapa sedang mengalami kelemahan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Yang ada masalah ya Tuhan, Kau campur tangan ya Bapa. Yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, untuk pemulihan ya Bapa, baik itu Tuhan, Bapak Handoko Tuhan, Mbak Iin, Mbak Tina Tuhan, oh Tuhan, Agus, Titus, dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk Bapak Pendeta Siswanto Tuhan, mereka semua Tuhan yang mungkin saat ini masih sakit Tuhan, bergumul dalam kesehatannya ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan oleh kuasa pilur-pilur-Mu Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Hanya Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk segala Tuhan, oh rencana kegiatan Tuhan yang ada di gereja kami ya Bapa. Baik itu Tuhan, oh Tuhan, ibadah umum Tuhan, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kau berkati jemaat GPGH semua Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan rencana pembangunan apapun Tuhan di gereja kami Tuhan, Engkau yang akan campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga untuk berdoa Tuhan untuk jemaat GPGH Tuhan yang masih Tuhan bergumul Tuhan, mungkin dalam mencari jodoh Tuhan, pekerjaan Tuhan, pendidikan Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang campur tangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjil-penginjil-Mu Tuhan yang menyampaikan kabar keselamatan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang akan memberkati mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, oh Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Lawatlah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah keselamatan-Mu Tuhan terjadi di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk oh Tuhan, kota kami Wonosobo Tuhan, biarlah kiranya ya Bapa, damai sejahtera-Mu selalu Tuhan, melingkupi Kabupaten Wonosobo di mana kami berada Tuhan, bahkan ya Bapa sampai di RT RW di mana kami berada ya Bapa. Biarlah bupati kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, semuanya Tuhan, boleh memimpin kami secara adil dan bijaksana ya Bapa, tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama apapun ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga di sini ya Tuhan, untuk Uti Harto Tuhan, berserta Tuhan keluarga Mbak Arni, Mbak Ana Tuhan, berkati mereka semua ya Bapa, yang menjadi pergumulan keluarga besar Bu Harto Tuhan, Engkau yang maha mengetahui Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar, Engkau yang akan memberkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, oh Tuhan kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan pergumulan apa yang kami rasakan satu persatu Tuhan. Tetapi Engkau yang akan menjawab, Engkau yang akan memberi jalan keluarnya ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa Israel ya Bapa, umat pilihan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa Israel ya Bapa, terlebih-lebih celikkan mata hati bangsa Israel ya Bapa, biar kembali bertobat Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, kalaupun kami sebentar Tuhan meninggalkan rumah ini Tuhan, pulang kembali ya Bapa ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Jauh dekat Tuhan, Kau tibakan di rumah kami ya Bapa dengan selamat tak kurang suatu apapun Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan selalu menaungi rumah tangga di sini ya Tuhan, di keluarga Uti, keluarga besar Uti ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Doa-doa ini ya Bapa yang jauh daripada sempurna Tuhan, kami alaskan ya Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus mempelai surga kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan kami menyerahkan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kasih.